Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya yang berjudul Penggunaan Media Audiovisual dalam Pembelajaran Menulis Surat Lamaran Pekerjaan di Mandua, Kota Bekasi. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran menulis. Dosen pengampu Ibu Sukri SPD MPD, NIDN 0408038701, disusun oleh Lucy Rahmawati dengan NPM 19106310-826, kelas 4A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Bab 1, pendahuluan dengan latar belakang. Pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia turut merasakannya. Berbagai upaya yang telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir. Dengan demikian, akibat dari pandemi yang seperti sekarang ini dapat menghancurkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya pendidikan. Sebelum adanya pandemi, proses belajar mengajar yang dimana biasanya dilaksanakan di dalam kelas dengan tatap muka, namun sejak adanya pandemi, pembelajaran berlangsung berubah menjadi daring. Seorang pendidik harus mampu memberikan kualitas pembelajaran yang efektif, walaupun kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Pendidik harus kreatif dan inovatif dalam berupaya membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dikarenakan media pembelajaran memiliki peranan penting dalam menunjang kualitas proses belajar mengajar. Media juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, karena jika media pembelajaran yang digunakan oleh pendidik adalah salah satu media yang tepat untuk siswa, maka membuat proses belajar mengajar akan mencapai tujuan yang telah diinginkan. Salah satu media pembelajaran yang cocok pada saat pandemi seperti ini adalah media audiovisual, karena media tersebut dapat membantu memudahkan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui daring dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana guru bahasa Indonesia menyampaikan materi pembelajaran melalui penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan di Mandua, Kota Bekasi, khususnya saat pembelajaran daring. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan di Mandua, Kota Bekasi. Tujuannya untuk mengetahui penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan di Mandua, Kota Bekasi. Manfaat dapat mengetahui penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan di Mandua, Kota Bekasi. Bab 2, pembahasan. Kajian teori. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang berpotensi menumbuhkan kreativitas peserta didik. Peserta didik dapat mengembangkan bakat untuk berekspresi secara kreatif melalui pembelajaran menulis. Nuryani 2016. Dengan demikian, kegiatan menulis perlu adanya latihan terus-menerus sehingga memiliki keterampilan menulis yang baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa peserta didik diharapkan mampu menguasai pengetahuan tentang teks yang akan diproduksi seperti struktur teks, kebahasaan, dan terampil dalam menciptakan tulisan. Lalu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat penawaran yang ditujukan ke suatu lembaga. Suryaman, Maman, Suherli 2018. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat resmi yang bertujuan untuk
menyampaikan penawaran kerja secara tertulis kepada instansi tertentu dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Hasil penelitian. Yang pertama, penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan di Mandua, Kota Bekasi. Media pembelajaran audiovisual adalah alat perantara yang digunakan oleh pendidik, penyerapannya melalui penglihatan dan pendengaran, sehingga dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang digunakan untuk membantu tercapainya tujuan belajar mengajar. Narasumber menggunakan media audiovisual berupa PowerPoint dan video pembelajaran yang kemudian diberikan kepada peserta didik melalui WhatsApp group, lalu siswa dapat mengunduh di handphonenya masing-masing. Menurut narasumber, jika materi pelajaran surat lamaran pekerjaan menggunakan media audiovisual, lalu materi tersebut diberikan melalui WhatsApp group, dapat membantu memudahkan siswa untuk mengakses media tersebut. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP sebagai berikut. Tahapan persiapan pembelajaran materi menulis surat lamaran pekerjaan. Guru terlebih dahulu menyiapkan RPP mengenai surat lamaran pekerjaan, lalu guru membuat PowerPoint, guru membuat video pembelajaran tentang surat lamaran pekerjaan. Kemudian langkah-langkah menyampaikan materi pembelajaran surat lamaran pekerjaan kepada siswa terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kedua, hasil tugas menulis surat lamaran pekerjaan. Setelah guru memberikan media audiovisual berupa PowerPoint dan video pembelajaran kepada siswa, siswa ditugaskan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian guru memberikan teks surat lamaran pekerjaan yang satu tema. Siswa hanya menyusun sesuai dengan kaidah kebahasaan, isi, dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Lalu tugas tersebut ditulis tangan dengan rapi di kertas folio bergaris dan boleh juga diketik rapi di kertas HVS F4. Media audiovisual berupa PowerPoint dan video pembelajaran serta contoh teks surat lamaran pekerjaan di LKS dapat membantu siswa dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Di antaranya, siswa dapat memahami isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Namun, siswa terdapat kekurangan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Di antaranya, siswa masih keliru dalam menulis huruf kapital, penulisannya pun masih belum rapi, cara membedakan kata depan pun masih ada yang keliru, dan kaidah kebahasaan masih tidak tepat. Lalu kelebihan dan kekurangan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan di Mandua, Kota Bekasi. Menurut narasumber, kelebihan media audiovisual berupa PowerPoint dan video pembelajaran yaitu: yang pertama, media audiovisual berupa video pembelajaran dan PowerPoint dapat menyajikan gambar dan suara, sehingga dapat memperjelas suatu materi pelajaran yang hendak disampaikan. Yang kedua, dapat digunakan dan dilihat secara berulang kali oleh siswa, sehingga jika siswa lupa akan materi yang diberikan dapat menonton kembali. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu antara pendidik dan peserta didik. Lalu, menurut narasumber, kekurangan media audiovisual berupa PowerPoint dan video pembelajaran yaitu: yang pertama, video pembelajaran dan PowerPoint tidak menarik, dapat membuat siswa mudah jenuh dan bosan. Yang kedua, video pembelajaran yang diberikan oleh guru melalui WhatsApp group yang berdurasi cukup lama, siswa harus menyiapkan
penyimpanan ponsel atau GB yang cukup dan memadai. Yang ketiga, video pembelajaran yang cukup relatif mahal untuk diunduh. Yang keempat, guru perlu adanya persiapan khusus dan keahlian untuk membuat PowerPoint dan video pembelajaran yang menarik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.